Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu RM1.000. Dapatkannya di toko-toko yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Ahli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, terlah semua lah. Pokoknya semua yang luar biasa lah guys ya. Betul, positif lah ya. Nah, untuk kali ini guys, kita udah lama nih nggak mereaksi daripada Nisi Judge, Neroris ya. Yang mana dia ini memberikan judulnya itu, ini rasanya di Indonesia ya, karena ini adalah ritual-ritual agama berujung petaka ya. Ya mungkin dari segi judulnya itu malah petaka begitu. Enggak, ya begitulah ya. Tapi itulah guys, kita nggak bisa menjudge daripada namanya Munesi Judge ya. Nggak bisa menjudge daripada judulnya ya. Jadi kita harus lihat nih, karena ada perkara agama di sana ya. Jadi gimana aja nih guys ya. Yang penting kita terus dukung Munesi Judge untuk terus berkarya. Jadi kita bakal reaksi. Mari kita lihat. Dalam 3, 2, 1 and go. Apakah Anda yakin bahwa saya dapat membangkitkan Anda? Kevin pun meminta salah satu anggota lainnya untuk Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka menambah wawasan bersama aku. Kemarin sempat ramai lagi di media sosial satu kasus yang terjadi di tahun 2022. Ada satu video yang sangat mengerikan, menunjukkan seorang wanita di Rusia yang masuk ke dalam sungai yang lapisan atasnya tuh sudah membeku. Jadi menunjukkan bahwa ini kayaknya videonya diambil saat deep winter, puncak musim dingin. Tapi diketahui bahwa ternyata yang dia lakukan adalah satu ritual keagamaan. Video mengerikan ini buat aku sama NCC jadi penasaran, apa ritual-ritual agama lainnya yang mungkin terdengar ekstrim bagi orang awam yang specifically mungkin tinggal di sini lah. Pokoknya banyak banget considerationnya sampai mungkin kita merasa ritual-ritual tersebut cukup ekstrim dan asing untuk kita. Ini adalah part 2 dari video ritual-ritual agama yang paling ekstrim. Kalau kalian belum nonton video pertama, di dunia guys ya. Langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Next ada ritual maut Pantai Payangan. Ritual kepercayaan yang satu ini datang dari Indonesia dan terjadi pada 13 Februari tahun 2022 lalu. 23 orang dari kelompok Tunggal Jati Nusantara melakukan ritual penyucian diri di Pantai Payangan, Jember. Dipercaya bahwa ritual ini tuh memiliki beberapa khasiat atau tujuan gitu, seperti menyelesaikan masalah keluarga, melancarkan usaha, sampai mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sekitar pukul 00.25 jam 12.25 malam guys. Sebelum melakukan ritual, mereka akan mengucapkan salam pembuka dengan mantra tertentu pada Nyi Roro Kidul yang diyakini sebagai penguasa pantai selatan. Lalu mereka akan menaburkan bunga, membentuk dua barisan, dan saling bergandeng tangan mendekat ke laut untuk berendam sebagai simbol penyucian diri. Nah tapi di kesempatan kali ini, tiba-tiba aja ada ombak besar yang datang dan menghantam mereka. Mind you, this was in the middle of the night. Tengah malam, jadi pastinya lautnya lagi pasang. Akibatnya dari 23 orang yang mengikuti ritual ini, 11-nya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya udah ada warga nih yang bilang bahwa kondisi laut saat ini lagi nggak kondusif loh. Tapi si ketua kelompok itu masih memaksa melakukan ritualnya. Karena kejadian ini, Nur Hasan selaku ketua kelompok dijerat pasal tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka. Komisi Fatwa MUI Jawa Timur juga menetapkan bahwa ajaran dan kegiatan kelompok Tunggal Jati Nusantara menyalahi syariat Islam dan termasuk kelompok sesat.
Another example, satu contoh lagi, yang ingin melakukan satu ritual tapi tidak berhati-hati guys. Tentu musibah bisa terjadi sama siapapun. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini sampai bisa terjadi. Tapi gimana menurut kalian tentang ritualnya sendiri? Coba komen di bawah. Next ada rekonstruksi penyalipan. Ritual yang satu ini dianggap sebagai ritual keagamaan di kota San Fernando, Filipina. Bahkan ritualnya bagi sebagian orang dianggap sebagai bukti iman. Setiap tahunnya menjelang Paskah, beberapa orang akan mempraktekkan siksaan yang dulu dialami oleh Yesus Kristus. Partisipan secara sukarela melukai diri mereka sendiri, memakai mahkota yang terbuat dari tanaman rambat dengan kain menutupi wajah mereka, dan berjalan tanpa alas kaki melalui jalan-jalan sempit, dicambuk badannya, ditukuk lambungnya, sampai disalib. Kedua kaki dan tangan mereka akan dipaku menggunakan paku sepanjang 12,5 cm. Nah ini yang real nih boy. Gila lah. Nah, praktik ini sangat-sangatlah kontroversial. Dan gak semua orang yang melakukannya itu baik-baik saja setelah ritualnya selesai. Bahkan beberapa orang diketahui kehilangan nyawa mereka selama ritual ini dijalankan. Gereja Katolik sendiri mengecam ritual ini sekitar 60 tahun yang lalu. Gereja Katolik menyebut upacara ini sebagai kekeliruan dalam menerjemahkan pesan Tuhan yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Penebusan bukan berarti Anda menyakiti diri sendiri karena tubuh manusia sendiri, kenisahan roh, kata Uskup Agung Aniceto Paciano dari Keuskupan San Fernando. Next ada festival Thaipusam. Thaipusam ini adalah sebuah festival Hindu yang dirayakan oleh komunitas Tamil di India Selatan dan Asia Tenggara saat bulan purnama. Nah, festival ini dilakukan untuk merayakan kemenangannya Dewa Murugan setelah dia mengalahkan roh jahat Surapadam. Tapi ritual ini juga dianggap sangat-sangat ekstrim oleh sebagian besar masyarakat Hindu. Jadi para partisipan akan lidah, pipi, atau bagian tubuh mereka lainnya menggunakan batang besi yang sangat tajam saat mereka mengalami trans total. Ini mengikut kepercayaan masing-masing juga ya. Betul. Tapi cara mereka What? Ya itu Jadi kayak mereka pasti kesurupan gitu atau enggak? Apa sih maksudnya trans itu? Aku nggak ngerti sampai hari ini. Waktu itu kan aku kira kata trans tuh ya udah dibikin aja sama orang gitu kan. Ternyata jadi berita si trans juga. Kayak lagi nggak sadar. Ya lagi tak sadarkan diri trans itu kan. Oke. Beberapa dari mereka bahkan menarik kendaraan dengan kait yang ditutupkan ke punggung mereka. Aku kira encok udah paling sakit. Para partisipan percaya bahwa saat melakukan ritual ini, ditambah dengan doa yang banyak, akan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Peserta juga mempersiapkan festival ini dengan berpuasa selama 48 jam dan berdoa untuk membersihkan diri. God damn. Next, pengorbanan manusia di Jamaika. 17 Oktober 2021 lalu, ada satu insiden nih guys, yang bisa dibilang lumayan meresahkan. Di sebuah gereja bernama Pathways International Kingdom Restoration yang berada di Montego Bay, Jamaika. Gereja ini dipimpin oleh seorang pria bernama Kevin O. Smith dan mereka memiliki ritual yang lumayan ekstrim, di mana mereka akan beberapa jemaahnya, sementara mereka diberitahu bahwa mereka akan dikirim ke perjalanan surgawi. Mereka juga mengatakan bahwa ritual ini dilakukan untuk membersihkan darah najis para korban. Sebelum melakukan ritual ini, sang pendeta akan meminta para jemaah untuk meninggalkan ponsel mereka di rumah, tapi ternyata di kesempatan kali ini ada seorang jemaah guys yang diam-diam bawa handphonenya. Saat masuk ke gereja, Kevin pun bertanya ke salah satu anggota gereja perempuan, "Apakah Anda yakin bahwa saya dapat membangkitkan Anda dari..." Anggota tersebut menjawab iya. Kevin pun meminta salah satu anggota lainnya untuk leher perempuan tersebut, tapi anggota itu menolak. Kevin lalu meminta pengikut lainnya untuk melakukannya, dan akhirnya dilakukan sama anggota yang diminta, dan perempuan itu pun kehilangan nyawanya. Nah, setelah menyaksikan ritual yang sangat mengerikan itu, si anggota yang tadi bawa handphone diam-diam langsung telepon polisi. Sayangnya pihak kepolisian Jamaika baru muncul guys setelah ada 2 anggota lainnya kehilangan nyawa mereka, sedangkan 3 orang lainnya terluka akibat ritual yang sama. Ketika dilakukan penggerebekan, terjadi baku tembak yang mengakibatkan 1 orang
Dan polisi pun langsung menangkap Kevin dan juga 41 anggota jemaah lainnya. Diketahui guys bahwa ternyata Kevin ini selama ini tuh menipu jemaahnya sampai 7.000 pound sterling per minggunya yang dia gunakan untuk mendanai gaya hidupnya yang mewah, termasuk pakaian, perhiasan desainer, sebuah rumah mewah di lereng bukit yang ada kolam renang pribadinya, dan BMW X6 baru. Dan seperti yang kalian dengar, sebenarnya agamanya Kevin ini jatuhnya bukan agama apapun yang kayak sesuai dengan ajaran agama-agama besar dunia ya guys. Karena agamanya dia ini jatuhnya udah sekte sesat. Dia pun kemudian ditangkap dan diadili pada 26 Oktober 2021. Tapi saat dalam perjalanan menuju pengadilan, mobil polisi yang membawa Kevin mengalami kecelakaan yang menyebabkan Kevin dan satu petugas kepolisian lainnya meninggal dunia. Gila guys. Langsung kecelakaan ya guys. Ini biasanya nih cerita-cerita kayak gini mulai dari sebuah teori konspirasi. Aku tahu juga pas bisa Iya kan? kok ada. Iya. Kok langsung? Apakah dia akan mengeluarkan informasi-informasi menarik di pengadilan? Siapa backingannya? Diusut bagaimana caranya dia bisa kecelakaan. Betul. Iya, mestinya kan. Tapi kita nggak tahu guys. Siapa tahu nanti ini menjadi neror. Who knows? Tapi serem banget ya ritualnya. Gimana menurut kalian guys? Coba nih bang. Itu tadi adalah ritual-ritual keagamaan atau kepercayaan yang dipercaya ekstrim dan bisa membahayakan diri kita sendiri. Menurut aku informasi yang menarik untuk kita ketahui, whether or not kepercayaan itu adalah bagian dari kepercayaan kita sendiri, personal, atau hanyalah kepercayaan di luar sana yang menjadi tambahan informasi yang sekarang kita tahu. Aku yakin semua agama mengajarkan hal yang baik-baik. Jadi mungkin ini menjadi pengingat kalau misalkan ada sesuatu yang membahayakan atau ritual-ritual yang terdengar berbeda dan mampu menaruh diri kita di dalam bahaya. Alangkah baiknya untuk mempertanyakan atau take precaution, lakukan riset pencegahan gitu daripada ada sesuatu buruk yang terjadi. Tuhan juga memberikan manusia insting kalau misalkan ada sesuatu yang berbahaya untuk kita, mungkin kita harus mendengarkan juga ketika tubuh kita menolak atau mempertanyakan sesuatu. Tapi gimana menurut kalian guys? Yang berbeda belum tentu buruk. Cuman yang hari ini kita bahas memang adalah hal-hal yang dianggap terlalu ekstrim. Coba komen di bawah ritual mana yang mungkin kalian pernah lihat sendiri atau ritual-ritual lainnya yang kalian pernah dengar atau terjadi di sekitar kalian yang bisa membahayakan dan dilakukan di bawah nama agama atau kepercayaan. Coba ceritain di bawah agar kita semua bisa lebih waspada dan juga menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wow, terima kasih buat Nancy Judge atas pengetahuan berkenaan dengan ritual-ritual agama berujung petaka ini. Sebenarnya lebih kepada ekstrim lah kan. Disebabkan melibatkan kematian juga. Iya, benar-benar. Wah, suicide. itu serem guys. Ya. Waduh, sampai gitu sekali. Wah, tapi yang paling nggak masuk akal itu bagi aku yang tadi itu yang Jamaika tadi. Wah. Oh. Itu nggak masuk akal guys. Itu memang apa tujuannya untuk mengenakan orang. Macam I'm the God. Dia ambil apa uang terus itu dibunuh ya. Gitu ya, untuk mensucikan mereka. Wah. Benar. Gila guys. Itu nggak bisa itu guys. Ya. Itulah seperti ya. Ini nggak bisa dibahas panjang nih guys. Yes, diberitahu seperti macam kita sendiri pun berkenaan dengan agama masing-masing, kepercayaan masing-masing, disebabkan agama itu untuk mengajar kita ke jalan yang benar juga. Gitu. Supaya kita tahu yang buruk mana, yang baik yang mana. Tetapi ini kalau sudah sampai tahap yang sesat kayak gini, memang itu bercanggah lah. Iya, benar. Wah. Gila guys. Jadi guys yang ini luar biasa sekali ya. Tapi yang aku paling kasihan itu yang Jamaika tadi itu. Itu ya, tapi akhirnya kecelakaan juga ya. Sehingga membuatkan Nancy Judge bilang, wah ini ada teori konspirasinya nih. Wah, tapi gitu sekali ya. Sebab kita pengen tahu juga sama ada itu kecelakaan yang disengajakan ataupun enggak, ataupun dianggap mati, lepas itu dibawa pula sebenarnya hidup. Iya, enggak tahu untuk juga. Dibawa ya. lari. Jadi guys, kalian kalau ada pertanyaan ataupun pengen berbagi pendapat juga bisa
sebagai netizen ini ya bisa memberikan komen di kolom komentar juga. Ada nggak ritual-ritual yang kayak gini lagi di mana-mana yang kita nggak tahu guys. Mungkin ini bisa menjadikan kita bereaksi lagi guys ya. Karena aku itu semakin berminat dengan sesuatu yang horor, misteri gitu ya. Yang sesuatu yang kita nggak tahu ya ini ilmu yang bagus juga. Maksudnya kita lebih dari sesuatu yang kita nggak tahu juga. Jadi gimana guys? Kalau apa pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Ada kita perlu mereaksi lagi yang kayak gini, ataupun kita mereaksi yang lain-lain aja gitu ya, sesuatu yang lucu, ngakak seperti biasa. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Yes, itu pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen berserta dengan link dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.